Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Saskia Lilia Sari Palilu, NIM 2020218160, kelas E, Prodi Teologi, mahasiswa Yayasan Toraja. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan, yaitu pertama, siapakah Timotius dan apakah Paulus pernah bertemu sebelumnya? Santo Timotius adalah seorang uskup Kristen abad pertama yang meninggal sekitar tahun 97 Masehi. Ada yang menulis tahun 80 Masehi. Dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen dicatat bahwa Timotius bepergian dengan Rasul Paulus yang juga menjadi mentornya. Paulus dan Timotius adalah dua orang Kristen yang mempunyai hubungan yang sangat baik sebagai bapak dan anak dalam iman. Dapat kita lihat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2. Lebih daripada itu, hubungan kedua orang ini sangat dekat oleh darah Kristus. Timotius menyertai Paulus dalam perjanjian, menggambarkan Injil ke berbagai tempat. Ia juga menyertai Paulus sewaktu di penjara. Timotius sendiri pernah dipenjarakan paling sedikit 1 kali selama masa penulisan kitab-kitab di Perjanjian Baru, yaitu dicatat di bagian akhir surat Ibrani. Timotius dilepaskan dari penjara, jadi sangat jelas bahwa Timotius pernah bertemu dengan pelukisnya karena ia selalu bersama-sama dengan dia. Nah, pertanyaan nomor kedua ialah, mengapa Paulus mengirim surat kepada Timotius? Paulus bermaksud untuk mengunjungi Timotius secara pribadi, tetapi dia tidak yakin apakah dia akan dapat melakukannya. Dapat kita lihat di 1 Timotius 3 ayat 14 dan pasal 4 ayat 13. Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius untuk membantu pemimpin gereja yang belia ini lebih memahami tugas-tugasnya. Pertanyaan yang ketiga ialah, siapakah Titus dan di mana Titus tinggal? Titus adalah nama seorang laki-laki dalam bahasa Yunani atau Romawi. Nama ini terutama dikenal dalam catatan bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen sebagai orang Kristen pada abad pertama Masehi yang mempunyai adil cukup besar dalam memelihara persatuan dan keutuhan dari sidang-sidang jemaat yang telah berdiri pada zaman gereja mula-mula. Pada saat ada masalah yang timbul di sidang Kristen pada abad pertama, dan untuk menyelesaikan dituntut keberanian dan ketaatan, maka salah seorang pria yang berhasil menghadapi lebih dari satu tantangan demikian adalah Titus. Sebagai seorang rekan sekerja Rasul Paulus, ia berusaha sungguh-sungguh membantu orang-orang lain melakukan segala sesuatu menurut cara Kristiani. Titus benar-benar seorang rekan sekerja yang dapat diandalkan oleh Rasul Paulus dalam hal membantu menjaga kebersihan sidang Kristen pada abad pertama. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada orang-orang Kristen di Korintus bahwa Titus adalah rekan sekerja demi mereka. Nomor 4 di sini, mengapa Paulus mengirim surat ke Titus? Karena Titus merupakan seorang non-Yahudi yang menjadi Kristen dan kemudian mengikuti rombongan Paulus. Paulus juga mengutusnya untuk membantu pelayanan di Korintus. Dalam surat ini, Titus digambarkan sebagai orang yang sangat setia. Oleh karena kesetiaannya, Paulus menaruh kepercayaan yang besar kepada Titus. Pertanyaan nomor 4, siapakah Filemon dan di mana Filemon tinggal dan mengapa Paulus mengirim surat ke Filemon?
Ya, berarti penuh kasih adalah seorang warga kota Kolose yang disebut dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Di Kolose, Filemon merupakan orang yang terkemuka dan rumah Filemon menjadi tempat perkumpulan jemaat Kristen dan disebutkan juga Arkipus dan Apfia. Menurut tradisi adalah istri Filemon yang rupanya adalah anggota keluarganya. Surat Paulus kepada Filemon merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen dan salah satu kumpulan surat-surat Paulus. Surat ini unik karena menjadi surat terpendek di antara surat-surat Paulus yang lain. Selain itu, surat ini juga satu-satunya surat pribadi Paulus yang kita miliki. Secara umum, surat ini berisikan permohonan Paulus kepada Filemon agar Filemon berbaik hati kepada Onesimus, budaknya yang melarikan diri. Filemon sendiri adalah seorang Kristen terkemuka yang rupanya menjadi anggota jemaat di Kolose. Paulus mengirimkan surat ini bersamaan dengan surat kepada jemaat di Kolose. Surat ini merupakan salah satu contoh surat nasihat. Surat nasihat seperti ini kerap sekali ditulis dalam dunia Yunani Roma pada zaman. Demikian video dari saya. Terima kasih.